Pak Yosep versi Danu dibukakan pintu sekitar jam 21.45. Berarti masih terjaga. Siapa yang membukakan pintu? Ya, dari keterangan Diki, Amel terakhir bertelepon jam 22.47. Yang pas tanjakan itu ada palang, kalau misalnya mobil mau ini suka digeserin. Di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan lewat tengah malam, sehingga sudah masuk pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Mengendarai sepeda motor 9:40 lewat 9:40. Terakhir tuh via WhatsApp, almarhumah yang terakhir mengirimkan pesan kepada saya tuh sekitar 22.47 dari. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Aka mendengar, memperhatikan, menelaah surat dakwaan Pak Yosep. Di sana memang hanya 2 nama disebutkan saksi selain Danu, ya, yaitu Deden dan Didin. Ini sudah pernah Aka bahas. Deden dan Didin ini tentunya orang yang di bawah jam 21. Bahkan Didin penjaga warnet, dia tidak melihat Yosep karena jam 8 sudah tutup. Jadi di sini memang benar sahabat-sahabat Aka, nanti akan tampilkan bahwa memang tidak ada saksi yang melihat itu, sahabat-sahabat Aka. Oke, nanti kita bahas satu persatu kronologis tersebut, sahabat-sahabat Aka, tentunya dari dakwaan Yosep. Apakah dakwaan dengan rekonstruksi berbeda? Tentunya inilah khasiatnya penyidik, sahabat-sahabat Aka. Begitu juga jaksa untuk menempatkan waktu, kan seperti itu, agar tuntutannya tepat. Tetapi kalaulah memang tidak benar, ini duduk permasalahannya. Nanti kita bisa bahas itu. Danu itu dari jam 21.45 itu sampai tengah malam duduk di pinggir itu. Itulah kan kita harus kritis yang seperti itu. Begitu juga sahabat-sahabat akan direkonstruksi berbeda dengan dakwaan. Tetapi yang tentunya kita pegang adalah dakwaannya, sahabat-sahabat AK di sana, sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, sebelum kita membahas itu, mari dengarkan dulu potongan video ini yang sudah pernah AK up. Memang kasus ini sulit karena tidak ada saksi yang melihat, sehingga ya Danu kebingungan sendiri kan dia. Ya dia mungkin cerita hari ini A, besok B. Contohnya misalnya di awal dia bilang pulang subuh. Itu kan dari keterangan PH-nya, ya ternyata di BAP-nya jam 6.30 lebih masih di itu. Inilah sahabat-sahabat Akah kesulitan itu. Mari kita bahas dahulu nanti. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Karena sampai saat ini penyidik belum bisa mengumpulkan memastikan 2 alat bukti. Tapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas. Selamatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan, antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Dari jam 9 pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel itu jam 9 malam. 9 malam. Saya pergi dan sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak tolong kalau mau keluar besinya tolong diselot lagi ya, yang di luar itu ya. Bapak lakukan itu. Iya. Total besi. Depan yang pas tanjakan itu ada palang, kalau misalnya mobil mau ini suka digeserin. Selanjutnya sekira pukul 21.45 waktu Barat, terdakwa serta saksi Muhammad Ramdan oleh Danu sampai di alamat tujuan di Kampung Triseti RT 18 RW 3 Desa Kelancagar, Kecamatan Kelancagar, Kabupaten Subang. Lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di garasi dekat mobil Alphard. Kemudian terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu ada yang dibuka dari dalam rumah. Sedangkan saksi Muhammad Ramdan oleh Danu sesuai rencana langsung memarkirkan sepeda motor di kebun samping garasi mobil.
tepatnya di bawah pohon. Selanjutnya sesuai perintah terdakwa, saksi Muhammad Ramdan alias Danu menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan lewat tengah malam sehingga sudah masuk pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Terakhir tuh via WhatsApp, almarhumah yang terakhir mengirimkan pesan kepada saya tuh sekitar 22.47. Dari komunikasi itu kan itu saya sempat menanyakan lagi ngapain, lagi apa, sedang apa. Almarhumah tuh menjawab dia sedang bermain game di tabletnya. Sahabat-sahabat AK. Jadi dalam analisa AK di sini saksi-saksi mungkin tidak semua diperiksa. Kan kita baru mendengar hanya Deden yang lewat waktu Ibu Tuti duduk di teras itu kan. Sebenarnya sahabat-sahabat AK, misalnya saksi yang melintas melihat orang itu harus diperiksa seharusnya. Kenapa Diki juga harus diperiksa agar kronologisnya lengkap, sahabat-sahabat AK. Kan? Kenapa Diki mengatakan sahabat-sahabat AK jam 22.47? Apa maknanya kita bahas ini? Karena Yosep dibukakan pintu. Danu sendiri tidak tahu siapa yang membukakannya. Bayangkan, mereka sampai TKP sekitar jam 21.45. Kan? Kalaulah kata Diki terakhir jam 22.47, berarti sangat wajar ada yang membukakan pintu karena Amel masih terjaga. Kan itu dia. Jadi kalau Diki ini diperiksa, dia akan jujur karena dia punya alat bukti yang namanya HP. Ini sahabat-sahabat AK. Jadi sangat wajar Yosep dibukakan pintu dari versi Danu, tapi Danu tidak tahu siapa yang membukakannya. Ini kan luar biasa. Ini satu sahabat-sahabat AK. Nanti kita akan bahas sahabat-sahabat AK tentang Danu, sahabat-sahabat AK. Bayangkan sahabat-sahabat AK, Danu ini jam 21.45 itu di pinggir apa tuh kan gerasi itu antara tempat parkir motor dia. Itu sahabat-sahabat bisa lihat itu kan di video-video itu. Katakanlah jam 10 sampai lewat tengah malam nongkrong dia di sana hampir 3 jam itu. Kurang lebih katakanlah aja dia di sana itu. Bahkan inilah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu nanti ada portal. Portal itu tentunya itu kembali lagi nanti. Untuk apa? Kode 630 pagi hari. Seharusnya kalau dia masuk keterangan ada saksi yang melihat malam-malam itu mobil, tentunya ya portal itu sudah terangkat kan. Ini banyak problem di sana sahabat-sahabat AK yang nanti bisa kita gali. Jadi sekarang kita hanya cukup menganalisa dahulu sahabat-sahabat AK sangat wajar membuat kita tambah terang benerang bahwa Pak Yosep versi Danu dibukakan pintu sekitar jam 21.45. Berarti masih terjaga. Siapa yang membukakan pintu? Ya, dari keterangan Diki, Amel terakhir bertelepon jam 22.47. Sebenarnya nyambung kan? Sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya kembali, benarkah Pak Yosep itu? Kan ini kan kita banyak bertanya itu, ini Pak Yosep bukan gitu. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nanti kita sambung lagi.